Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran sejarah Indonesia. Di pertemuan pertama ini, Bapak ucapkan selamat kembali ke tahun pelajaran baru. Kalian dihadapkan di situasi yang menarik ya. Kenapa menarik? Karena berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya di awal tahun pelajaran, kalian sudah berkumpul, bertemu ya di sekolah. Namun sekarang terjadi sebuah perubahan. Nah, apabila terdapat sebuah perubahan, yakin akan menimbulkan sebuah ketidaknyamanan. Tapi tenang saja, itu hanya di awal saja. Oke, kali ini pelajaran sejarah Indonesia KD 3.1 itu mengevaluasi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan. Nah, untuk indikator pencapaian materinya, kalian diharapkan dapat menganalisis ya, apa saja sebab-sebab terjadinya upaya disintegrasi bangsa itu. Nah, untuk mengupas hal tersebut, kita akan masuk ke materinya langsung. Mari kita akan bahas materi tersebut dengan melihat tayangan berikut. Oke, untuk bab 1 kita akan membahas materi tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa. Nah, ada 3 hal. Yang pertama masalah ideologi atau paham ya. Yang kedua masalah kepentingan, dan yang ketiga itu adalah masalah sistem pemerintahan. Ketiga-tiganya sangat berbahaya bagi kelangsungan NKRI. Pertama ya, masalah ideologi. Kita bahas PKI Madiun 1948. Terjadi di Madiun dengan latar belakang jelas, karena di sini adalah PKI, secara otomatis ini berkaitan dengan ideologi. Nah, pada masa pemerintahan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri memberlakukan program rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang yang membuat kader komunis itu harus hengkang dari TNI. Akhirnya, pada waktu itu terjadi sebuah permasalahan. Permasalahannya karena pada waktu itu Amir Syarifuddin yang ketika perjanjian Renville dihentikan masa jabatannya sebagai Perdana Menteri, sakit hati, akhirnya bertemu dengan Musso. Kebetulan Musso pada waktu itu baru pulang dari Soviet. Akhirnya mereka membentuk Negara Republik Soviet Indonesia. Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat bersatu dengan Musso. Nah, mereka menginginkan sebuah perubahan. Perubahannya yaitu dengan merubah ideologi bangsa. Namun, kegigihan militer kita berhasil menumpas PKI Madiun. Yang kedua adalah Darul Islam Tentara Islam Indonesia, atau terkenal dengan sebutan DITII. Nah, nenek kita ya, atau orang tua dulu itu mengenalnya dengan sebutan gerombolan pada waktu itu. Nah, pertama kali dilatar belakangi oleh masalah perjanjian Renville. Jadi ternyata perjanjian Renville bukan hanya melatar belakangi terjadinya permasalahan PKI Madiun, tapi DITI juga sama. Dipimpin langsung oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, beliau mendirikan Darul Islam Tentara Islam Indonesia dengan sebab penolakan terhadap perjanjian Renville yang mengharuskan TNI di daerah kantong seperti Jawa Barat itu harus hijrah ke Yogyakarta. Karena berdasarkan perjanjian Renville pada waktu itu, wilayah Indonesia menyisakan Yogyakarta. Sehingga militer kita itu wajib untuk hijrah. Nah, pada waktu itu terkenal dengan peristiwa hijrahnya tentara
Siliwangi ya, dari Jawa Barat menuju Yogyakarta. Nah, peristiwa Darul Islam Tentara Islam Indonesia ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Kenapa demikian? Karena di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat, mereka sebenarnya pada awalnya ingin mempertahankan Jawa Barat. Namun karena ada garis demarkasi Vanmuk, TNI nggak bisa apa-apa. Yang kedua itu di Jawa Tengah, dipimpin oleh Amir Fattah. Penyebabnya adalah persamaan ideologi antara Amir Fattah dengan Kartosuwiryo, yaitu pendukung setia ideologi Islam. Yang kedua adalah para pendukungnya menganggap bahwa aparatur pemerintahan Republik dan TNI yang bertugas di daerah Tegal Brebes telah terpengaruh oleh orang-orang kiri atau orang-orang komunis pada waktu itu. Yang ketiga, adanya pengaruh orang-orang kiri sehingga pemerintah RI dan TNI tidak menghargai perjuangan Amir Fattah. Yang ketiga, DITI itu adanya di Makassar, dipimpin oleh Kahar Muzakar. Kahar Muzakar meminta pemerintah agar pasukannya yang tergabung dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Namun permintaannya ditolak hingga akhirnya Kahar Muzakar pada waktu itu ikut bergabung dengan DITI pimpinan Kartosuwiryo. Nah, ada yang menarik, kalau dilihat ternyata TNI secara cepat turun tangan untuk membasmi gerakan DITI. Yang keempat adalah Daud Bereh, adanya di mana? Di Aceh. Daud Bereh ini dimulai dengan memproklamasikan Daud Bereh bahwa Aceh adalah negara Islam Indonesia. Dan pada waktu itu mereka menyatakan bergabung ya dengan imam besar yang mereka anggap adalah Kartosuwiryo pada waktu itu. Kenapa? Sebabnya apa? Karena adanya penurunan ya status Aceh dari keresidenan menjadi wilayah biasa saja. Nah, jelas ini menimbulkan masalah yang luar biasa pada waktu itu. Nah, akhirnya dilakukan musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Berbeda dengan 3 gerakan DITI di Jabar, Jateng, dan Makassar, di Aceh ini justru dengan melakukan musyawarah. Sehingga nantinya muncul lagi permasalahan. Salah satu contohnya permasalahannya adalah terjadinya yang kita kenal dengan sebutan Gerakan Aceh Merdeka. Keempat adalah Ibnu Hajar, berlangsung di Kalimantan Selatan. Nah, penyebabnya adalah pada waktu itu ketidakpuasan terhadap kebijakan mengenai TNI. Bahkan Ibnu Hajar dengan masyarakatnya mereka menamakan diri Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Nah, tertindas oleh siapa? Mereka merasa tertindas oleh pemerintahan Republik kita, sehingga mereka, Ibnu Hajar dan masyarakat Kalimantan Selatan, memutuskan untuk bergabung dengan NII, Negara Islam Indonesia. Sama dengan gerakan Kartosuwiryo, Amir Fattah, Kahar Muzakar, dan Daud Bereh. DITI di Kalimantan Selatan juga mendapatkan dukungan yang luar biasa. Namun TNI kita berhasil memadamkan permasalahan di Kalimantan Selatan dengan melakukan operasi militer. Sama seperti Kahar Muzakar, Amir Fattah, dan Kartosuwiryo ditumpas dengan melaksanakan operasi militer. Namun yang berbeda hanya Aceh, karena di Aceh melakukan musyawarah kerukunan rakyat pada waktu itu. Peristiwa yang ketiga adalah peristiwa G30 SPKI. Bapak sangat yakin kalian sangat sering ya mendengar peristiwa ini, sangat familiar sekali. Karena ini merupakan peristiwa kelam dalam sejarah NKRI. Bagaimana tidak, para jenderal menjadi korban ya. Nah, dalam peristiwa G30 September 1965 memang terdapat banyak versi. Namun, yang dianggap paling bertanggung jawab atas peristiwa ini adalah PKI dengan berbagai alasannya. Nanti kalian bisa cari alasannya ya di video yang sudah Bapak share ya. Di situ akan banyak fakta-fakta yang menarik berkaitan dengan terbunuhnya para jenderal.
Nah, selain itu, di sini Bapak sudah masukkan ada beberapa versi. Kalian bisa melihat di buku pegangan yang siswa ya, yang kurtilas, di situ juga ada. Nah, dalam video ini Bapak sengaja menampilkan ya, ada beberapa versi tersebut. Oke, kita masuk ke beberapa hal penting berkaitan dengan G30 SPKI. Dilatar belakangi oleh keinginan mengganti ideologi Pancasila. Untuk kronologis penculikan dan penyiksaan para jenderal, nanti kalian bisa lihat di video yang sudah Bapak share di link YouTube Semanjas Official. Ini berikut adalah para pahlawan revolusi yang terbunuh oleh gerakan SPKI kepada gerakan yang dilatar belakangi oleh kepentingan. Kepentingan siapa di sini? Jelas, ada kepentingan individu, ada kepentingan kelompok. Nah, kita akan membahas satu persatu masalah yang dilatar belakangi oleh kepentingan. Yang pertama adalah Angkatan Perang Ratu Adil terjadi di Bandung. Yang kedua Andi Aziz, dilihat dari namanya jelas marganya ini Andi, secara otomatis ini pasti berasal dari Sulawesi atau Makassar. Yang ketiga adalah Republik Maluku Selatan, jelas Maluku letaknya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang Angkatan Perang Ratu Adil ya. Tadi sudah Bapak sampaikan di awal, terjadinya di Bandung dilatar belakangi oleh beberapa masalah. Apa saja masalahnya? Nah, di sini ternyata ada sebuah keyakinan akan munculnya ramalan Jayabaya yang nantinya akan datang seorang Ratu Adil yang membawa Indonesia kepada kemakmuran. Padahal tujuannya itu adalah tujuan dari seorang individu yang nanti kalian cari siapa namanya. Kok dia ingin mempertahankan Pasundan sebagai negara federal dan APRA sebagai tentara negara Pasundan. Nah, dilakukan pada tanggal 23 Januari 1950. Oke. Terjawab sudah ya, pemimpinnya adalah Raymond Westerling. Dan ada satu lagi tokoh bangsa Indonesia yang dulunya dia adalah seorang jaksa. Namanya adalah Sultan Hamid II. Oke, dia menginginkan Indonesia, Pasundan ya, negara Pasundan itu tidak bergabung dengan NKRI, tapi tetap menjadi negara federal. Tapi kegigihan TNI berhasil menumpas gerakan ini ya, yang dilaksanakan tahun 1950. Oke, kita bahas yang selanjutnya. Ada pemberontakan Andi Aziz. Ini dilatar belakangi pasukan Andi Aziz ya, menuntut agar pasukan bekas Kenil yang bertanggung jawab atas keamanan di negara Indonesia Timur. Mereka tidak ingin masuknya pasukan APRIS dari TNI. Dan mereka ingin mempertahankan berdirinya negara Indonesia Timur. Nah, jelas tujuannya adalah mempertahankan bentuk negara federal, yaitu negara Indonesia Timur. Tapi pada waktu itu TNI langsung melakukan sebuah upaya dengan memberikan ultimatum kepada Andi Aziz. Dalam jangka waktu 4x24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan seluruh senjata harus dikembalikan. Bahkan tawanan yang ditawan oleh Andi Aziz harus dilepaskan. Tapi ternyata Andi Aziz tidak menggubris ultimatum tersebut. Hingga akhirnya A.E. Kawilarang memimpin sebuah ekspedisi dengan kekuatan 2 brigade dan 1 batalion yang salah satunya dipimpin oleh Kolonel Soeharto. Hingga akhirnya Andi Aziz dapat ditangkap dan Andi Aziz harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman. Oke, setelah Andi Aziz, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah Republik Maluku Selatan. Nah, dari sebabnya sudah sangat jelas menginginkan ya mendirikan negara sendiri, yaitu negara Republik Maluku Selatan ya.
mereka menolak untuk menggabungkan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam NKRI. Jelas, di sini ada unsur kepentingannya. Nah, dari latar belakang tersebut, bagaimana tujuan dari tokoh-tokoh RMS ini ternyata diaplikasikan dengan cara yang luar biasa. Mereka ikut menentang kepada pasukan TNI pada waktu itu. Nah, terjadi 25 April 1950 dan dipimpin oleh tokoh yang bernama Sumokil ya. Nah, dari namanya saja ini bukan orang Indonesia, jelas ya. Nah, upaya penumpasan RMS ini dilakukan ekspedisi juga yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang. Adalah separatisme yang disebabkan oleh sistem pemerintahan, yaitu PRRI Permesta. PRRI adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Permestanya adalah Perjuangan Rakyat Semesta. Nah, di mana letaknya? Kita akan bahas, oke? Permasalahan PRRI Permesta ini. Nah, tokoh-tokohnya juga tokoh-tokoh yang punya andil besar dalam perjuangan NKRI sebenarnya, ya. PRRI Permesta itu dilatar belakangi oleh ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi terhadap biaya pembangunan dari pemerintahan pusat. Jadi ada ketimpangan antara pusat dan daerah pada waktu itu ya. Apalagi adanya konflik yang terjadi sangat dipengaruhi oleh keinginan adanya otonomi daerah yang seluas-luasnya seperti saat ini. Letkol Ahmad Hussein dan Safrudin Prawira Negara itu menjadi Perdana Menteri di Sumbar berdirinya PRRI Permesta. Kalau kalian mendengar nama Safrudin Prawira Negara, nanti kalian bisa menghubungkan siapa tokoh ini. Karena tokoh ini adalah tokoh yang juga memiliki andil besar dalam pembentukan NKRI ya. Selain itu, PRRI juga membentuk dewan-dewan juga ya. Ada di videonya sudah Bapak tuliskan. Nah, lalu bagaimana penumpasannya? Nah, penumpasan PRRI Permesta ini lumayan alot juga. Kenapa lumayan alot? Karena dilakukan beberapa kali dan PRRI Permesta ini memiliki banyak dewan yang tadi sudah disampaikan. Nah, selanjutnya, Bapak akan tampilkan tokoh-tokoh yang tadi terlibat dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Selain Bapak tampilkan, Bapak juga sama menginginkan kalian mengisi lembar kerja yang ada dalam UKBM 3.1. Harap kalian isi sebaik-baiknya. Selain itu, Bapak juga sudah menyiapkan isian yang lainnya dalam bentuk Google Form. Nanti perintahnya ada di grup WhatsApp-nya masing-masing. Nah, apabila ada pertanyaan, silahkan kalian boleh langsung bertanya, bisa komentar ya. Bentuknya juga memberikan masukan, atau kalian memang bertanya apa yang tidak dimengerti oleh kalian. Nah, ini foto-foto ini hanya memberikan gambaran kepada kalian bagaimana peristiwa yang sudah kita bahas tadi. Ini ternyata bukan peristiwa yang main-main, karena NKRI adalah harga mati. Dari dulu sampai hari ini ya, untuk menghargai jasa para pahlawan atau pejuang, maka kita harus sama-sama mempertahankan NKRI dari rongrongan kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti misalnya yang menginginkan mengubah Pancasila sebagai dasar negara ya. Selain itu, kita juga harus sama-sama melihat apabila ada beberapa wilayah yang menginginkan lepas dari NKRI tanpa sebab atau alasan yang jelas, karena biasanya hanya kepentingan pribadi atau golongan saja. Nah, setelah melihat tayangan tadi ya,
pasti di antara kalian akan banyak sekali yang pusing. Bapak sangat senang kalau kalian pusing. Artinya kalian berpikir. Ya. Oke. Secara kesimpulan tadi sudah Bapak sampaikan. Nah, kalian dapat mengisi tugas-tugas yang terdapat dalam UKBM 3.1 pertemuan pertama. Nah, selain itu Bapak tadi sudah menugaskan dalam bentuk Google Form juga. Nanti untuk linknya akan di-share di halaman ini ya, ada nanti linknya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang disintegrasi bangsa. Nanti Bapak akan memberikan informasi lebih lanjut melalui grup WhatsApp-nya masing-masing ya. Oke, untuk yang tidak hadir hari ini, nanti kalian bisa melihat secara lengkapnya ada di YouTube SMA Negeri 1 Jasinga Official. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tetap di rumah, tetap semangat, kita berupaya untuk belajar dari rumah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.